Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Ya. Laju itu biasa kita sebut juga sebagai kecepatan. Jadi dalam suatu reaksi kimia, ya, kalau kalian tahu yang namanya reaksi itu ada yang namanya preaksi, ada yang namanya produk. Nah, preaksi itu ya zat-zat yang menjadi preaksi, dia akan bereaksi antara satu zat dengan zat yang lainnya membentuk suatu produk reaksi. Ya. Sehingga pada saat bereaksi, si preaksi itu akan berkurang, sedangkan jumlah produk reaksinya akan bertambah. Ya, jadi pada saat reaksi terjadi, ya, reaktan itu preaksi. Nama lain dari reaktan itu adalah preaksi. Jadi pada saat reaksi ini berlangsung, nanti si zat-zat yang ada di ruas kiri sebagai reaktan itu lama-lama akan berkurang. Ya, kenapa? Karena zat tersebut membentuk suatu produk. Sehingga kalau reaktannya berkurang karena membentuk produk, maka produknya, zat-zat yang menjadi produk itu akan bertambah. Ya. Nah, laju reaksi ini sendiri menyatakan suatu laju atau kecepatan berkurangnya jumlah reaktan atau laju atau kecepatan bertambahnya jumlah produk, ya, dalam suatu satuan waktu. Jadi sekian detik, biasanya satuan waktunya itu kita nyatakan dalam satuan detik. Jadi sekian detik reaktan dalam waktu pada saat reaksi terjadi sekian detik, ya, maka jumlah reaktannya itu nanti lama-kelamaan akan berkurang. Nah, kalau produknya dalam sekian detik reaksi terjadi, maka lama-kelamaan produknya itu akan bertambah. Nah, satuan jumlah zat ini, ya kan tadi kita membahas laju reaksi itu menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk. Nah, satuan jumlahnya ini bisa bermacam-macam. Bisa dalam satuan gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktunya tadi kan dibilang ya bahwa laju reaksi itu menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam suatu satuan waktu tertentu. Nah, satuan waktunya yang digunakan itu bisa detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Ya, itu macam-macam satuan waktu. Nah, karena dalam reaksi kimia itu banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup, ya, jadi reaksi kimia itu kan banyaknya digunakan dalam bentuk larutan atau gas dalam keadaan tertutup, sehingga ya dalam laju reaksi satuan jumlahnya itu digunakan satuan konsentrasi atau molaritas, ya. Berarti kita harus ingat-ingat lagi nih konsep molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol per volume larutannya. Jadi banyaknya mol zat per volume larutannya itu disebut sebagai molaritas. Sehingga satuan molaritas kita kan biasanya nulisnya satuannya itu M, ya. Nah, M itu merupakan satuannya itu nama lain dari atau penulisan lain dari satuan molaritas itu adalah mol per liter. Jadi kalau ada zat yang jumlahnya dinyatakan dalam satuan mol per liter, berarti menyatakan zat tersebut satuannya itu adalah satuan konsentrasinya adalah molaritas. Dan karena reaksi kimia itu biasanya berlangsungnya itu cepat, ya, maka satuan waktunya itu ya digunakan dalam satuan waktu. Jadi molaritas untuk menyatakan satuan jumlah. Nah, kalau satuan waktunya kita gunakan satuan detik, ya, atau biasanya dilambangkannya dengan S, second, ya. Nah, sehingga laju reaksi itu ya kita lambangkan dengan V biasanya bisa dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Jadi V
V sama dengan minus delta R atau reaktan, ya R di sini adalah reaktan. Nah, kalau ada tanda kurung kotak ini menyatakan konsentrasi. Ya, jadi kurung kotak itu menyatakan konsentrasi. Dibagi delta T, ya T-nya kecil. Kalau T-nya kecil berarti ini menunjukkan waktu. Nah, satuan waktunya apa? Second atau detik, ya. Jadi laju reaksi itu bisa dirumuskan dengan persamaan V sama dengan min delta konsentrasi reaktan. Delta itu perubahan, ya. Nilai perubahan itu bisa kita peroleh dari nilai akhir dikurangi nilai awal. Ya. R-nya itu reaktan, kemudian dibagi delta T, T-nya itu adalah waktu dengan satuan second atau detik. Nah, kenapa nilainya minus? Ya, karena seperti kita ketahui ya sebelumnya bahwa sudah saya jelaskan laju reaksi itu menunjukkan laju berkurangnya reaktan. Jadi kenapa minus? Karena ini menunjukkan laju si reaktan. Nah, reaktan itu dia itu jumlahnya akan berkurang seiring berjalannya waktu, ya. Kenapa reaktan bisa berkurang seiring berjalannya waktu? Kalau saya analogikan dengan kue. Misalnya kita mau buat kue dari tepung, kemudian biasanya dikasih gula, dikasih telur, ya, dan bahan tambahan lainnya. Nah, ketika kita mau mereaksikan tepung, gula, telur, dan bahan-bahan lainnya itu, ya, biar supaya menjadi kue, ya, tepung, gula dicampurin. Nah, lama-lama berarti nanti tepung, gula, sama telurnya jadi tambah banyak apa jadi tambah sedikit atau makin nggak ada, ya, kalau kita mau bikin kue. Nah, ketiga bahan-bahan ini menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena sudah berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi produk. Produknya apa? Yaitu kue. Jadi ketika udah jadi kue, tepungnya ada nggak? Udah nggak berbentuk tepung. Gulanya masih berbentuk gula nggak? Enggak. Telurnya juga sudah tidak berbentuk telur, ya, dan bahan-bahan lainnya. Makanya laju reaksi itu dinyatakan dengan sebagai laju berkurangnya reaktan, ya. Nah, kemudian kalau kita nyatakan laju reaksi itu, ya di sini ada ya tanda minus artinya berkurang. Kalau kita nyatakan laju reaksi ini untuk ini bukan reaktan tapi produk atau produk, maka nilai lajunya itu bertanda positif. Apa artinya positif? Positif itu artinya berarti konsentrasi produknya itu, ya, pada kondisi akhir dan awal itu lebih besar yang akhir daripada pada kondisi awal, ya, karena yang namanya produk di awal reaksi itu tadinya nggak ada, tapi lama-lama jadi terbentuk, ya, sampai terbentuk banyak sampai si pereaksinya itu habis, ya, seperti itu. Nah, oke, biar kalian bisa lebih kebayang, coba kita bahas contoh soal. Di sini ada soal reaksi N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Nah, jadi ini ada N2O5 sebagai prereaksi atau reaktan. Menjadi NO2 dan O2. Jadi produknya itu adalah NO2 dan O2, ya. Nah, di sini diketahui katanya bahwa N2O5 itu berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter. Ya, dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter. Berarti ya konsentrasi N2O5 konsentrasi N2O5 yang 2 mol per liter ini adalah konsentrasi awal, ya kan, dari 2 mol per liter. Ini konsentrasi awal 2 mol per liter. Nah, kemudian menjadi konsentrasi akhir 0,5 mol per liter, ya. Nah, dalam waktu berapa lama? Dan waktunya itu adalah sebanyak 10 detik. Nah, di sini yang diminta itu adalah
laju berkurangnya N2O5 ya, laju N2O5. Nah, N2O5-nya lihat, N2O5 itu sebagai reaksi atau sebagai reaktan atau sebagai produk. Lihat, N2O5 itu ada di ruas kiri. Ya, dia ada di ruas kiri. Kalau di ruas kiri, berarti nilainya itu kan lihat di sini juga dikasih tahu sih, laju reaksi berkurangnya N2O5. Berarti nilainya itu minus, ya. Rumusnya apa? Delta dari konsentrasi N2O5 dibagi delta T atau perubahan waktunya. Oke, delta T-nya udah ada ya segini. Ya, karena perubahan waktunya itu kalau selama 10 detik berarti dari detik ke 0 sampai detik ke 10. Maka nilai delta T-nya itu 10. Awalnya 0, akhirnya 10, berarti delta T-nya itu 10 kurangi 0, yaitu 10. Kemudian delta konsentrasi N2O5-nya bagaimana? Ini diambil dari nilai konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Ya, konsentrasi N2O5, delta konsentrasi N2O5-nya berarti yang akhir dikurangi yang awal, akhirnya 0,5, awalnya itu 2, berarti selisihnya itu adalah 0,5 dikurangi 2 sama dengan min 1,5 ya, mol per liter. Oke, nah sekarang masukin deh angkanya ke sini. Berarti di sini nilainya minus dari, nah delta konsentrasi N2O5-nya hasilnya negatif juga. Ya udah kita tulis min 1,5 mol per liter dibagi delta T-nya itu berapa tadi? 10. Maka hasilnya min kali min itu kan plus. Berarti hasilnya itu 1,5 dibagi 10 atau 0,15 ya, satuannya mol per liter second atau molaritas per second ya satuannya. Atau oke, selesai deh. Jadi kalau ditanya berapa laju berkurangnya N2O5, jawabannya adalah 0,1 mol per liter per second. Ya, jadi atau molaritas 0,15 molaritas per second. Jadi setiap 1 detik berkurang konsentrasinya itu sebanyak 0,15 molar ya, seperti itu. Itu ya contoh soalnya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.